Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Andalas rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang memudahkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban kita, di antaranya sholat subuh secara berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah. Sahabat Ya'la ibnu Umayyah. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baraz bila izarin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seorang laki-laki yang mandi di tempat terbuka. Seorang laki-laki mandi di tempat terbuka, maksudnya bukan di dalam WC, di tempat terbuka yang dilihat oleh orang, lalu lalang orang di situ melihatnya. Bila izari, dan dia mandi tidak memakai sarung. Tidak memakai sarung. Ya, artinya hanya memakai pakaian dalam sehingga auratnya kelihatan. Ya. Maka jamaah sekalian, ketika Nabi melihat orang itu mandi di tempat terbuka dan auratnya kelihatan, Nabi pun naik ke atas mimbar, fasa'idal mimbar. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi menyampaikan pesan, fahamidallah wa athna alaihi. Seperti biasa, Nabi sebelum menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, Nabi membuka dengan pujian-pujian kepada Allah. Fahamidallah, memberikan pujian seperti alhamdulillah, wassalatu khairulillah. Setelah Nabi menyampaikan pujian-pujian, Nabi pun berkata di hadapan sahabat di atas mimbar. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemalu, sitirun, dan maha menutupi.
Allah Maha Pemalu dan Allah Maha Menutupi. Ya. Yuhibbul haya'a was-sitra. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai, menyenangi, mencintai al-haya' was-sitra. Menyukai hamba-hamba yang memiliki sifat malu dan menyukai hamba-hamba yang suka menutupi. Allah itu Maha Malu dan Allah Maha Menutupi, maka Allah suka hamba yang punya sifat malu dan juga hamba yang suka menutupi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza batasala ahadukum, maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutupi auratnya. Ya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan sedikit tentang hadis ini. Ya, jadi di awal sebelum Nabi menyampaikan hadis itu, Nabi melihat ada seorang yang mandi di tempat umum, di tempat terbuka, tidak memakai sarung, artinya kelihatan auratnya. Nah, dari kejadian inilah Nabi kemudian menyampaikan hadis tadi, innallaha hayyun sitirun. Nah, ini dalam ilmu hadis biasa dikenal dengan asbab wurud, ya. Asbab al-wurud, sebab-sebab Nabi menyampaikan sebuah hadis. Kadang-kadang ada hadis itu Nabi sampaikan karena ada sebabnya, ada latar belakangnya. Kalau di Al-Quran, kalau dalam ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau ini asbabun nuzul, dan memahami sebab turunnya ayat dan memahami sebab turunnya hadis itu penting. Kenapa? Karena akan membantu kita memahami ayat itu dan hadis itu dengan benar. Ya, jemaah sekalian, Nabi kemudian naik ke atas mimbar tadi dan berkata, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Allah Subhanahu wa taala sitirun. Sitir, Maha Menutupi. Dua ini, hayyun, sitirun, dua ini adalah nama Allah. Hayyun nama Allah, sitirun itu juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah sangat banyak. Ya, nama Allah sangat banyak. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, banyak nama Allah. Salah satu nama Allah adalah As-Sittir tadi. As-Sittir. Apa makna As-Sittir tadi? As-Sittir artinya Maha Menutupi, yang selalu menutupi, bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tapi sering menutupi, dan banyak yang Allah tutupi. Ya. Apa maksudnya di sini? Allah Maha Menutupi. Apa yang Allah tutupi? Ya, apa yang Allah tutupi? Dijelaskan oleh para ulama hadis. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitab beliau Al-Asma' was-Sifat, ketika beliau menulis kitab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan nama ini As-Sittir termasuk nama Allah. Kemudian beliau jelaskan apa makna nama Allah ini. Beliau mengatakan yang maksud dengan As-Sittir adalah satirun ala uyubihi katsira wa la yafdahuhu. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu banyak menutupi, selalu menutupi dan banyak menutupi aib-aib hambanya. Itu makna tadi. Allah Maha Menutupi, banyak menutupi aib-aib hambanya, kejelekan-kejelekan yang hamba lakukan. Wa la yafdahuhu. Allah Subhanahu wa taala
tidak membongkarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan, membongkar kejelekan hamba ini di khalayak ramai sehingga orang itu bisa malu. Itulah makna sitir. Makanya jemaah sekalian, banyak aib kita, banyak kejelekan kita itu orang tidak tahu. Banyak. Sehingga orang memandang kita sebagai orang yang Masya Allah, luar biasa itu, soleh, ya kan? Ya, orang memandang kita baik. Kenapa? Karena mereka lihat hanya kebaikan. Mereka tidak melihat bagaimana aslinya kita, bagaimana jati diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Allah tutupi. Banyak aib kita, tapi Allah tidak bongkar. Allah tidak perlihatkan dosa-dosa yang kita lakukan di saat sendiri, ya, di saat kita sendiri hanya Allah yang melihat kita. Itu Allah tidak bongkar di depan manusia. Allah tutupi. Dan ini salah satu rahmat Allah kepada kita. Salah satu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah tutupi aib-aibnya hamba. Kalau seandainya Allah bongkar aib kita, Allah perlihatkan satu persatu, Allah sampaikan satu persatu aib kita kepada orang, kira-kira gimana cara kita hidup? Ya kan begitu, kita akan malu. Tidak ada orang yang akan bergaul dengan kita, tidak ada orang yang akan bermuamalah dengan kita kalau Allah perlihatkan segala kejelekan kita. Iya, Allah perlihatkan bagaimana kalau kita aslinya kita kalau di rumah. Allah perlihatkan bagaimana aslinya kita kalau bermuamalah dengan istri, anak. Allah perlihatkan bagaimana kalau kita sendiri dalam kamar, sendiri di tempat tertentu dan berbuat dosa di sini. Tidak ada yang mau duduk bersama kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, seorang ulama Muhammad bin Wasil mengatakan, "Lau kana lid-dunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu berbau, seandainya dosa itu berbau, maka tentu tidak akan ada orang yang mau duduk dengan saya. Seandainya setiap kita berbuat dosa, Allah keluarkan baunya dosa kita. Oh, Allah keluarkan itu bau. Seandainya dosa itu berbau, kemudian Allah keluarkan baunya. Setiap kita berbuat dosa, Allah keluarkan baunya. Wah, tentu orang tahu ini sudah berbuat dosa lagi. Ada baunya. Ada lagi bau dosa saya cium dari kamu. Dan kita ini banyak dosa, banyak maksiat kita. Nah, kalau setiap maksiat yang kita lakukan Allah bongkar dengan mengeluarkan baunya, ada baunya itu dosa, maka kita ulama tadi tidak ada orang yang mau duduk bersama saya. Karena Muhammad bin Wasil itu ulama tokoh agama. Banyak orang berdatangan menuntut ilmu kepada beliau. Berbagai manusia dan negara datang kepada beliau belajar ilmu. Banyak ini. Maka beliau berkatakan, seandainya Allah jadikan kejelekan saya berbau, tidak ada orang yang mau datang belajar ilmu kepada saya. Begitu pula jemaah sekalian, seandainya Allah bongkar aib saya, Allah perlihatkan aib saya, tentu Bapak tidak akan memanggil saya ceramah. Aib itu apa namanya Ustaz? Begini kelakuannya. Ya kan? Kita melihat nampak sempurna. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Dan sekali lagi, inilah salah satu rahmatnya Allah kepada kita. Masya Allah. Semua yang jelek-jelek kita lakukan, Allah tidak perlihatkan kepada yang lain. Nah, jemaah sekalian, maka kata Nabi tadi, karena Allah Maha menutupi, suka menutupi, banyak menutupi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang hamba yang suka menutupi juga. Allah kan suka menutupi, maka hamba ini Allah suka kalau hamba ini juga suka menutupi. Ya. Allah senang kalau ada hamba suka menutup.
Nah di sini Nabi mengatakan yuhibbus sitra. Allah menyukai hamba yang as-sitr, yang suka menutupi. Menutupi apa di sini? Hadis ini umum. Karena di hadis tidak disebutkan menutupi, tidak disebutkan objek tertentu. Maka kalau begitu dia berlaku umum, menutupi apa saja. Nah, di sini kata para ulama, Allah menyukai hamba yang suka menutupi pertama, yang suka menutupi auratnya. Allah suka hamba yang suka menutupi auratnya sendiri. Makanya tadi salah satu sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis itu, karena ada orang mandi di tempat terbuka, kemudian auratnya dia tidak tutup. Allah tidak suka yang seperti itu. Allah senang kalau hamba itu tutup aurat. Jangan buka aurat di depan manusia. Tutupi aurat Anda kalau berada di tempat umum. Kecuali kalau Anda berada di tempat dalam kamar, dalam WC, ya silakan buka aurat. Tapi kalau Anda berada di tengah-tengah manusia, tempat-tempat umum, jangan perlihatkan aurat Anda kepada yang lain. Tutupi aurat Anda. Ya. Apakah perempuan saja yang harus tutup aurat? Tidak. Laki-laki juga punya aurat yang harus ditutup. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Itulah aurat kita laki-laki. Dari pusar ini sampai lutut, lutut juga tidak boleh kelihatan. Di bawah lutut boleh kelihatan, di bawahnya lutut. Batas aurat laki-laki, pusarnya sampai lututnya, ini harus ditutup. Tidak boleh terbuka di tempat umum. Ya. Makanya nanti tadi ketika melihat sahabat itu, orang itu mandi tidak pakai sarung, kelihatan auratnya, maka Nabi tegur, tapi Nabi tidak langsung tegur di sini. Nabi langsung naik, jelaskan supaya orang paham. Nabi kan bilang apa? Kalau kalian mandi, fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Kalau kalian mandi, maka tutuplah auratmu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ada sebagian sebagian perkara, sebagian saudara kita lihat kan di tempat-tempat terbuka auratnya kelihatan, pahanya kelihatan. Padahal paha itu aurat. Paha itu aurat. Iya. Ya, apalagi kalau di kampung biasa kan, saya ingat dulu waktu kecil di kampung itu biasanya ada namanya sumur umum. Sumur umum, siapapun bisa mandi di situ, umum, laki-laki perempuan mandi bersama di situ, sumur. Ya, laki-lakinya hanya pakai celana dalam, perempuannya hanya pakai baju sarung yang dililitkan di tubuhnya. Itu di kampung biasa itu. Saya ingat sekali waktu kecil begitu. Semua laki-laki, banyak orang mandi laki-laki di situ, tapi hanya pakai celana dalam. Ya, inilah yang dimaksud oleh Nabi seperti ini. Tidak dibenarkan seperti itu. Atau misalnya di kolam renang, kolam renang kan tempat umum. Kecuali kolam renang pribadi, tidak masalah. Tapi kalau kolam renang umum, kemudian hanya pakai celana renang pendek, paha kelihatan, ini kan tidak benar. Ya. Barakallahu. Ya kalau tertutup sampai di bawah ada masalah, tapi kalau hanya sampai paha, ya kemudian hanya pakai celana, tidak pakai baju, kelihatan kunci apa, ini kan aurat. Terus kalau berkata Ustaz, tidak ada perempuan sesama laki-laki, tidak ada perempuan. Apakah laki-laki hanya harus menutup aurat hanya pada perempuan? Tidak, laki-laki sesama laki-laki tidak boleh. Walaupun laki-laki, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, tidak dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanduru rajulu ila aurati akhihi
wal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak diperbolehkan, kata Nabi, seorang laki-laki melihat aurat saudaranya sesama laki-laki. Akhi, saudara muslim. Tidak diperbolehkan, kata Nabi, seorang laki-laki melihat kepada aurat sesamanya saudara laki-laki. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga begitu. Dan kata Nabi, dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki tidur, dua orang laki-laki tidur dalam satu selimut. Ya kan? Dua orang laki-laki tidur dalam satu selimut. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa syariat melarang itu? Karena itu pintu-pintu apa? Pintu-pintu terjadinya homo, saling marah-marah. Itu Islam. Dijaga itu semua. Bahkan Nabi mengatakan wa farriquhum fil madaji. Kalau anakmu sudah 10 tahun, pisahkan tempat tidur. Kalau sudah 10 tahun kan, pisahkan tempat tidur. Jangan dikasih tidur sama-sama, laki-laki perempuan, pisahkan. Gitu. Barakallahu fiik. Ya, jadi itu yang kita harus perhatikan, aurat tidak laki-laki. Ya. Kata Nabi SAW, ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa kecuali kepada istrimu atau budak-budak yang kamu miliki. Kira-kira silahkan dia perlihatkan auratnya kalau kepada istri dan kepada budak-budak yang kamu miliki. Selain daripada itu, jaga, kata Nabi, jaga, jangan perlihatkan. Anak-anak ya, anak-anak juga, karena masih, kecuali kalau sudah besar. Anak kandung dulu. Ya, anak kandung. Ya, sebentar nanti kita lanjutkan. Baik. Barakallahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tadi Allah suka hamba yang menutupi apa tadi? Menutupi orang laki-laki. Apalagi perempuan. Nah, perempuan, kalau laki-laki saja disuruh tutup auratnya, apa itu perempuan? Karena aurat perempuan lebih apa? Lebih dahsyat, lebih memancing daripada aurat laki-laki. Makanya jamaah sekalian, kalau kita buka Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu banyak berbicara tentang aurat perempuan. Banyak sekali. Kalau aurat laki-laki di Al-Quran, saya belum pernah dapat. Oh, mungkin ada, tapi saya belum dapat ada ayat di Al-Quran misalnya berbicara tentang aurat laki-laki yang ada dalam hadis tadi. Tapi kalau aurat perempuan, Anda buka Al-Quran banyak sekali. Rincian. Bahkan Allah merinci, ini tidak boleh. Bahkan di Al-Quran itu, saking ketatnya Al-Quran tentang aurat perempuan, sampai dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh dia memukulkan kakinya. Perempuan tidak boleh apa? Tidak boleh memukulkan kakinya supaya terdengar bunyi jalan kakinya. Bayangkan itu, memukulkan kakinya saja supaya terdengar bunyi. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini semua bisa mengundang punya laki-laki. Gitu Al-Quran. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Pernah satu ketika Umar makan bersama dengan Nabi. Di situ ada istri Nabi. Saya lupa siapa nama istri Nabi. Aisyah atau siapa? Saya lupa siapa namanya. Tapi makan bersama di situ. Umar makan di situ, Nabi juga makan. Ada Aisyah. Di situ Nabi nampak tidak senang kan? Nampak tidak senang karena ada Umar di situ makan. Umar kan bukan mahram dengan Aisyah. Nabi nampak dari wajah Nabi tidak senang. Maka Allah turunkan ayat. Coba Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat tentang masalah itu.
فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ini ditujukan kepada sahabat waktu itu. Ini ayat. Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istrinya Nabi, mintalah dari balik hijab. Minta dari balik apa? Minta dari balik hijab. Jangan langsung minta di hadapannya. Coba. Subhanallah. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Siapa yang dimaksud di situ ayat? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi Muhammad yang dimaksud. Qul li azwajika, katakan kepada semua istrimu. Azwaj, semua istrimu. Istri Nabi banyak. Katakan kepada semua istrimu. Wa banatika, dan katakan kepada semua anak-anak perempuanmu. Nabi juga punya anak perempuan. Ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulzum. Katakan kepada mereka, istrimu, anak-anakmu, anak perempuanmu, wahai Nabi Muhammad, wa nisa'il mu'minat, dan katakan pula kepada seluruh wanita-wanita yang beriman. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, ayyudhina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka pada seluruh tubuhnya. Suruh mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya pada seluruh tubuhnya, bukan hanya sepotong, seluruh tubuhnya tutup. Itu ayat dalam Al-Quran. Nabi disuruh untuk menutup disuruh untuk menyampaikan kepada semua istrinya dan semua anak-anak perempuannya, dan juga kepada seluruh wanita-wanita muslimah, agar mereka mengulurkan, menutup semua tubuhnya dengan jilbab-jilbab yang mereka miliki. Jilbab itu, jilbab yang dimaksud di sini bukan jilbab versi Indonesia. Sebab ini ayat Al-Quran, ini bahasa Arab. Jilbab yang dimaksud bukan jilbab yang kita pahami hanya tutup kepala tok, bukan. Jilbab itu penutup kepala sampai yang besar sampai ke seluruh tubuh. Itu adalah jilbab. Ya. Jadi jemaah sekalian, Allah turunkan ayat untuk para wanita-wanita muslim agar mereka menutup auratnya seluruh tubuhnya. Barakallahu fiik. Adapun masalah yang mana yang boleh kelihatan, ini ada khilaf ulama. Ya, tentang masalah wajah dan telapak tangan apakah aurat, ini ada khilaf ulama. Tapi selain wajah dan telapak tangan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semua ulama mengatakan aurat. Yang khilaf adalah cuma ini, apakah wajah ada perempuan dan telapak tangannya termasuk aurat yang harus ditutup. Di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib ditutup, ada yang mengatakan harus ditutup. Tetapi yang lainnya ini sepakat ulama harus ditutup. Ya, tidak boleh kelihatan betis perempuan, tidak boleh kelihatan, apalagi pahanya, lehernya, rambutnya, apalagi dadanya, tidak boleh. Ini tidak ada khilaf ulama. Maka jemaah sekalian, Allah suka wanita-wanita yang menutup aurat. Allah suka. Barakallahu fiik. Ini perkara ini, masalah menutup aurat bagi wanita ini, masya Allah ya. Kalau kita lihat wanita muslimah, mungkin lebih banyak membuka auratnya daripada yang menutup. Allah. Baik. Yang jelas ada satu hadis Nabi mengancam, mengingatkan kepada wanita-wanita muslimah. Dan ini tugas kita sebagai bapak yang punya anak gadis. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ada hadis Nabi mengatakan sinfani min ahli nar. Ada dua penduduk neraka. Lam arahuma, saya belum melihatnya.
Dan bilang apa? Saya belum lihat. Artinya di masa Nabi belum muncul. Tapi ini akan menjadi penduduk neraka. Belum, tapi saya belum lihat, belum muncul di masa Nabi. Belum ada. Yang pertama, salah satu di antara dua tadi, kata Nabi, nisa'un kasiyatun aliyatun ma'ilatun mumilatun. Itu yang dimaksud dengan itu perempuan. Penduduk neraka adalah perempuan yang berpakaian tetapi aliyah, tapi telanjang. Perempuan berpakaian dia tetapi aliyah, tetapi sama dengan telanjang. Apa maksud dari situ berpakaian dan telanjang? Ulama mengatakan tiga maknanya. Satu, berpakaian tapi tidak menutup semua aurat. Sebagian ditutup, sebagian terbuka. Itu yang dimaksud berpakaian tapi telanjang. Sebagian ditutup, sebagian dibuka. Ya. Rambut ditutup, semua ditutup, tapi betis kelihatan. Kalau dia di celana. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang, maksudnya berpakaian tertutup semua tetapi ketat, terlalu ketat sehingga kelihatan kelihatan lekuk-lekuk tubuh. Memang tertutup semua tetapi ketat sehingga tidak ada kelihatan, belahan-belahan kelihatan semua. Yang ketiga, berpakaian tertutup semua, tidak ketat tetapi tipis sehingga kelihatan apa di dalam. Itu yang dimaksud. Dan mengatakan perempuan seperti ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan perempuan ini tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium saja tidak. Wa inna rihaha latujadu min masirati 40 50. Padahal baunya surga, kata Nabi, itu bisa tercium dari jarak sekian ratus tahun perjalanan. Jaraknya surga, baunya itu bisa tercium jauh sekali dari jarak sekian ratus tahun perjalanan. Ini jawab sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah maknanya hadis tadi, yuhibbu al-haya wa sitra. Allah menyukai hamba-hamba yang menutupi apa? Satu tadi, menutupi auratnya. Laki-laki menutup aurat, perempuan juga menutup aurat. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga mungkin cukup dulu. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi di sini. Jadi ada lagi, ya, hamba harus menutup. Ya, Allah menyukai hamba yang menutup aurat. Yang kedua, Allah menyukai hamba yang menutupi auratnya saudaranya. Jadi menutupi auratnya sendiri. Kemudian Allah suka hamba yang menutupi auratnya saudaranya. Maksudnya aurat di sini kejelekan saudaranya. Jangan cerita, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, nanti Allah juga suka hamba yang menutupi auratnya sendiri. Auratnya di sini maksud sendiri, bukan aurat yang kita maksudnya kejelekannya sendiri. Tutupi kejelekanmu sendiri. Dosa-dosa yang kamu sudah lakukan, tidak usah lagi cerita ke orang. Saya dulu ketika masih muda 10 cewek, ya, semua sudah saya anu. Itu kan aib kita dulu kan, tutup itu, jangan lagi cerita kemana-mana. Insyaallah nanti kita bahas ini di waktu yang berikut. Insyaallah. Silakan pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cerita Umar tadi, boleh tidak Ustaz kita menolak tamu yang bermalam di rumah? Karena saya beberapa kali juga menolak. Ya, misalnya satu perempuan, 3 laki-laki dia datang dari daerah kampung untuk beroleh. Tapi kan di rumah saya ada istri saya dan saya perempuan, sehingga itu rawan. Maksudnya pergerakannya dia di dalam rumah akhirnya menjadi terbatas, gitu kan. Tapi kalau dia tidak mukim, dia tidak bermalam, kami biasa senang hati melayani.
kalau mukim ini memang beberapa kali saya dilema gitu. Ya. Dan sampai saya terima ini anak istri saya bagaimana, sementara laki-laki dari kawan berapa biasanya beberapa orang gitu, 3 orang, perempuan kan hanya 1 orang. Ya. Boleh tidak saya menolak? Yang kedua, bagaimana dengan orang laki-laki, contoh kesebelasan Arab kemarin lawan Indonesia, pakai celana pendek itu di atas lutut semua. Ya. Dan itu di tempat terbuka, Ustaz. Ya. Di tempat terbuka kan Ya. stadion dinonton semua orang. Jadi itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Barakallahu. Jadi yang pertama tadi ya menolak itu hak tuan rumah ya. Menolak bermalam. Tamu ya. Sementara menerima tamu kan. Iya. Jadi bedakan antara kasih bermalam dengan menjamu. Kalau menjamu harus. Kalau tamu, ada tamu yang kita datang, menjamunya itu wajib. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Salah satu memuliakannya adalah menjamu. Ya. Kalau menjamu harus. Cuma kalau masalah bermalamnya, ya. Kalau Anda tidak mau di rumah Anda, berarti Anda harus siapkan tempat bermalam gitu. Karena itu tamu Anda. Gitu. Nah, jadi Anda punya hak untuk tidak menampung di rumah bermalam, tapi Anda punya kewajiban untuk mencarikan tempat bermalam. Kalau itu tamu Anda, karena menjamu tamu hukumnya wajib. Barakallahu. Nah, cuma kalau misalnya di rumah, saya pikir kalau misalnya ada beberapa kamar, saya pikir tidak masalah. Misalnya ada kamar 2, 3, ya apalagi kalau hanya 1 malam. Ya, dan istri kita bisa berhijab, tidak masalah. Ya, apalagi kalau tamu kita itu juga orang yang kita kenal kan, aman, ya, tidak masalah. Tapi itu kembali kepada Anda. Ya, yang kedua tadi tentang celana pendek ya, itulah tadi saya bilang. Kalau pakai celana pendek masih tertutup lutut tidak masalah. Tapi kalau di atas lututnya kelihatan, bahkan paha kelihatan, itu yang bermasalah. Itu yang melanggar agama. Karena sekali lagi laki-laki awalnya lutut sampai pusat sampai lutut. Allah. Nah, jadi kalau misalnya ada pemain bola ya tutup pahanya gitu. Tutup paha, ya. Tapi bagaimana kalau dihaluskan? Ya, itu kembali kepada Anda kan. Dihaluskan Anda mau ya silakan. Tapi kan kita bertanggung jawab nanti di hadapan. Begitu saja. Kalau ada yang tetap mau ya silakan. Itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Yang jelas kalau berbicara agama, begitulah agama berbicara. Itulah bicaranya agama kan. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menerima itu ya kembali kepada pribadi masing-masing. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa yang mau beriman silahkan Anda beriman, siapa yang mau kafir silahkan Anda kafir. Bukan maksudnya dibiarkan, silahkan mau. Maksudnya ada konsekuensinya nanti di hari kiamat. Anda mau ikuti aturan Allah silahkan. Anda tidak mau ikuti aturan Allah silahkan. Tapi ingat, Anda akan hisab di hari kiamat begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang menontonnya? ya itu tadi saya bilang, jangan melihat, kan dilarang melihat paha laki-laki. Dan kalau jangan lihat paha, ya Allah. Ya. Silakan. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik antara sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kemudian aurat antara anggota keluarga, anak terhadap orang tua terhadap anak itu batas auratnya bagaimana? Jadi kalau aurat sesama laki-laki tadi sudah jelas, seorang sesama laki-laki antara pusar sampai lutut itu aurat yang kita tutup di hadapan sesama laki-laki. Jadi boleh kita tidak pakai baju di depan sesama laki-laki, yang penting
pusarnya tertutup. Kucing. Ya. Misalnya ada orang pakai baju apa itu, baju cambi-cambi apa namanya, baju, nah baju ya itulah, nggak apa-apa. Sama laki-laki ya, kemudian celananya pendek tapi di bawah lutut boleh, nggak masalah. Bisa begitu dulu kalau sama tindakan perempuan. Itulah orang dan laki-laki yang harus itu ditutup. Nah, kalau sesama perempuan ya, itu boleh dia perlihatkan apa yang biasa nampak di rumahnya. Itu kalau sesama perempuan. Misalnya sesama perempuan, apa yang biasa nampak di rumah itu boleh dia sesama perempuan. Yang biasa nampak di rumah seperti rambut, leher, kaki, itu boleh. Jelas ya? Nah, tapi kalau di hadapan laki-laki, nah, kalau laki-lakinya mahramnya boleh. Kalau mahramnya, ya kan? Omnya, kakeknya, bapaknya, anaknya, apalagi yang mahram, ya, mertuanya, boleh dia perlihatkan itu. Tapi kalau bukan mahram, tidak boleh. Gitu. Allah. Nah. Masih ada? Saya sedikit Ustaz. Ada problem besar di kalangan umat Islam terkait dengan tafsir hadis ini. Taruhlah kita sebagai orang awam ini, kadang kita punya persepsi bahwa orang-orang yang tinggal di dunia Arab itulah yang tahu persis bagaimana pemaknaan ayat. Nah, ketika kita lihat realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab itu sendiri, kadang banyak sekali perbedaan tafsir terkait dengan aurat itu tadi. Nah, taruhlah misalnya kita lihat sendiri di media sosial kan, bagaimana laki-laki Arab itu misalnya berpakaian tertutup. Taruhlah contoh misalnya ini olahraga sepak bola lah, terkait dengan tadi. Nah, kadang kita sebagai orang awam ini mikir, oh berarti hadis ini ditafsir. Nah, bagaimana sebenarnya ini di dalam pemaknaan sesungguhnya terkait dengan? Jadi tentang masalah hadis, ya, tentang tafsir dan makna hadis. Ada hadis itu tidak perlu ditafsir lagi, saking jelas dan maknanya. Ya, saya tidak perlu ditafsir lagi. Seperti tadi misalnya salah aurat, Nabi kan sudah mengatakan laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Itu saya pikir semua orang paham itu, sehingga tidak perlu lagi tafsir, artinya penjelasan, dijelaskan lagi. Begitu. Tapi realitas di dunia Arab misalnya, ya, itu pengamalan, bukan mereka menafsirkan, pengamalan mereka dalam beragama. Ada sebagian mereka membuka berarti mereka menafsirkan itu berarti boleh. Bukan, tapi mereka mengamalkan, dalam pengamalannya mereka tidak mengamalkan itu hadis. Bukan, apakah tidak berlaku pemaknaan yang kontekstual itu? Apa maksud saya kontekstual itu? Ya ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dia. Nah, seperti pemain-pemain sepak bola itu tidak mungkin mereka itu tidak punya tafsir pada nama makruh. Atau lagi saya apakah tidak semua orang Arab, apakah semua orang Arab masuk surga? Begini, kita tidak boleh kita berpatokan pada Arabnya. Jangan melihat semua yang dari Arab itu pasti benar. Tidak semua orang Arab banyak tidak paham agama. Banyak tidak paham agama orang Arab. Abu Lahab saja orang Arab. Jadi cuma kalau dia orang Arab dan belajar ilmu agama, nah itu baru. Tapi banyak orang tidak belajar ilmu agama. Banyak. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak berinteraksi dulu dengan orang Arab. Banyak. Saya sendiri banyak mengalami kasus. Saya pernah ketika umroh dari kita, saya dengar sekumpulan orang Arab berdiskusi agama. Saya dengar. Dan apa yang mereka sampaikan diskusikan itu jelas saya ikut. Setelah saya ikut berdiskusi, betul orang Mesir, banyak orang Mesir diskusi,
Setelah diskusi dia bilang, dia tanya saya, kamu belajar agama di mana? Saya sampaikan saya pernah belajar di negara saya sendiri, di Yaman. Dia bilang kami di Mesir tidak pernah belajar di agama. Dia sampaikan kami di Mesir kebanyakan orang-orang Mesir para budaya itu mereka lebih cenderung kepada dunia daripada agama. Dia bilang begitu saya. Kami katanya memang tidak belajar di agama, sehingga wajarlah kalau kami diskusi begini. Gitu. Jadi tidak semua. Kemudian contoh kasus juga waktu saya belajar di Yaman. Ada orang-orang yang datang ke saya, tolong hafalan saya dicek. Dia menghafal Al-Quran, tolong dicek hafalan saya. Saya cek, lancar hafalannya, lancar. Bagus suaranya, hafalannya lancar. Terus dia tanya saya, tolong tunjukkan kepada saya yang mana surah ini, yang mana surah ini. Yang mana surah ini? Ditanya, surah ini yang mana? Saya mau hafal lagi baca surah ini. Terus saya bilang, kenapa kamu tidak tahu mana surah ini? Dia bilang apa? Saya tidak tahu baca Al-Quran. Orang Arab. Saya tidak tahu baca Al-Quran, saya tidak bisa baca. Terus dia menghafal itu dari didikte, ditalqin. Ditalqin kalau alhamdulillah, dia ikut alhamdulillah. Dan dia menghafal metode begitu. Tapi dia tidak tahu baca Al-Quran. Orang Arab, orang itu memang sekali mancung hidupnya. Bahkan banyak orang Arab tidak tahu bahasa Arab. Bahasa apa deh Pak? Bahasa Arab tidak tahu. Bahasa Arab fasih, bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab hadis. Bagaimana dia tahu? Bagaimana cara dia mengerti itu hadis? Kalau bahasa Arab hadis tidak mengerti. Banyak. Itu saya sering mereka kan orang Arab sekarang, umumnya orang Arab sekarang tidak belajar di luar agama itu. Bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran. Contoh, makanya saya rasa kalau pun itu karena tidak paham juga apa berarti dia kenapa? Karena bukan bahasa Arab. Contoh saya kasih ya. Dalam Al-Quran bahasa Arab Al-Quran al-ma wa nazzilu minal Qur'an apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Bahasa Arab Al-Quran itu ma itu artinya air. Air itu ma al-ma. Itu bahasa Arab Al-Quran. Tapi bahasa Arabnya mereka moya. Ada bahasa Arab moya? Coba cari di kamus-kamus. Dan moya itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah tercemar dengan bahasa-bahasa asing, bukan bahasa Arab murni. Nah, orang Arab banyak tahu kan bahasa Arab begitu. Ada juga yang paham kalau kita bahasa Arab asing namanya. Tapi sebagian orang Arab tidak paham itu. Apalagi kayak orang-orang India, orang-orang Mesir itu. Karena kalau kita bahasa Arab begitu, ngomong apa? Nah, istri saya juga cerita juga. Saya Yaman juga. Dia bicara sama orang-orang Yaman. Istri juga, mereka tidak paham kalau kita bahasa Arab pasti tidak paham itu. Itu yang tidak belajar ilmu. Makanya orang Arab itu kalau belajar agama, mereka belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Padahal itu sudah bahasa mereka sebenarnya. Tapi mereka harus belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Mungkin Bapak coba buka nanti di YouTube. Ada di YouTube itu di Al-Mesir itu. Al-Mesir itu apa? Kayak semacam kita rapat DPR. Itu orang-orang Mesir, orang-orang pejabat-pejabat itu orang-orang yang hebat masalah. Tapi ketika mereka ngomong terjadi kesalahan. Coba buka di YouTube. Al-Muwaddafin, dia baca Al-Muwaddafin. Padahal harusnya Al-Muwaddafun. Ketika pejabat itu membaca Al-Muwaddafin, ditegur sampai salah Pak, baca Al-Muwaddafun. Itu dalam bahasa Arab. Dan itu sangat berbeda tidak? Kalau kita baca Al-Muwaddafin, dia dengan Al-Muwaddafun. Itu berbeda maknanya. Kalau Al-Muwaddafun, itu Al-Muwaddaf artinya pegawai muwaddaf. Kalau Al-Muwaddafun pelaku, fa'il pelaku namanya, Al-Muwaddafun pelaku. Dia yang berbuat. Tapi kalau Muwaddafin objek, jadi objek dia yang diperbuat. Itu beda. Nah, tapi kita lihat kadang sebagai orang Arab itu, ya kadang dalam ilmu tata bahasa juga mereka tidak paham.
Kalau kita mungkin kalau bahasa Indonesia kita kayak bahasa Arab Mesir, bahasa Arab baku, bahasa Arab seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang dari Arab itu sudah. Nah, ini yang pergi ke KP. Semuanya. Iya, apalagi kalau misalnya dilihat kita dijual pakai surban, jangan. Tidak paham. Izin Pak Ustaz, Pak Ustaz, sedikit aja. Ini ada fenomena Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz bilang kalau kita melihat aurat berdosa, kalau kita melihat perbuatan orang yang tercela di berdosa. Kalau kita kaitkan dengan perbinaan yang terakhir ini cukup menarik, itu adalah Paulus dicium. Dibandingkan dengan melihat anak ulama dan wasihat itu mana yang dipakai? Terima kasih. Ya itulah tadi kita bilang bahwa jangan kita melihat dari mana bangsanya, tapi lihat bagaimana latar belakang agama orang. Ada sebagian orang melihat, tapi kadang tidak ngerti dia, tidak ngerti dia batasan-batasan toleransi misalnya kan? Ya, toleransi dalam Islam ada, boleh dalam Islam, ada dalam Islam. Ya. Tapi jangan juga seperti yang kita sebutkan tadi, sampai dicium misalnya, itu kan subhanallah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dalam Al-Quran. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, kata Allah. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian bersedih, kalian lebih tinggi kalau kalian beriman. Masa orang mungkin mencium kepala pendeta? Itu keterlaluan. Bagaimana? Kalau sekedar ada, kalau toleransi dalam Islam itu membiarkan, itu toleransi. Dibiarkan mereka ibadah, dibiarkan jangan diganggu, dibiarkan. Itu toleransi namanya. Itulah lakum hidup. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Maka kita umat Islam jangan ikut serta. Jangan. Ya. Tapi di situ ada ulama. Ada ulama yang ingat ulama itu ada ulama lurus, ada ulama pintu. Kita tidak melulu ya. Artinya kita hanya mengatakan ingat ulama, tidak semua ulama itu lurus. Tidak semua ulama lurus. Di Al-Quran banyak Allah cerita. Banyak Allah cerita tentang ulama-ulama. Haram. Ya. Hadis lain banyak. Di Al-Quran Allah mengatakan walau syi'na la'rafa'nahu biha. Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan angkat derajatnya. Ini berbicara tentang orang yang berilmu. Kami akan angkat derajatnya dengan ilmunya. Ilmu kan dengan derajat. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ardh, akan tetapi kata Allah, sayangnya mereka ini dicondong kepada dunia. Dia punya ilmu, tapi kalau sudah di hadapan dunia ilmunya disingkirkan. Kenapa? Dunia lebih besar di hati. Ini bahaya. Maka Allah ingatkan, seandainya kami mau, kami akan angkat derajatnya dengan ilmunya. Tetapi sayangnya kata Allah, mereka lebih condong kepada dunia, wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Punya ilmu tapi hawa nafsu diikuti. Maka apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Maka perumpamaan orang yang seperti ini seperti anjing. Dia seperti anjing. Intahmil alaihi yalhad atau tatrukuhu yalhad. Jika engkau usir dia, jika engkau usir dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Jika engkau kayak gitu lah. Ya. Jadi ada memang ulama itu ilmunya kadang tidak teramalkan. Kenapa? Karena faktor dunia. Ada orang tahu ini salah, ini benar, tetapi karena faktor dunia yang salah dia tidak benar. Itu kan kayak jilbab kan sudah jelas. Bagi perempuan itu sudah tidak ada ulama yang mengatakan sunnah. Semua ulama mengatakan wajib.
Sekali lagi yang diperselisihkan tadi hanya wajah dan telapak. Ada tutup kepala, tutup rambut, tutup leher, itu sepakat ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Tapi saya sebenarnya orang mengatakan tidak apa-apa. Makanya kita bilang tadi, ya ulama itu yang berilmu juga ada yang namanya manusia biasa ya. Setiap orang ada manusia biasa yang ada dunia di hatinya. Jangankan yang lain, saya tidak jago diri saya. Tapi saya berharap kepada Allah, semoga Allah selalu menjaga kita semua. Semoga Allah menjaga ilmu yang Allah amanahkan kepada kita. Semoga Allah jaga kita ya, itu saja. Tapi kita tidak bisa menjaga diri kita karena dunia itu pengaruhnya luar biasa. Bukan karena mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat kata Nabi ada fitnahnya, ada cobaannya, dan cobaan umatku ini harta. Orang yang tadinya lurus kalau sudah ketemu harta jadi bengkok itu. Ya, orang yang tadinya mau lurus, mau jujur, tapi kalau di depannya sudah bertumpuk-tumpuk uang, ya, mau ditolak Ustaz, nah ya. Padahal dia tahu itu sebenarnya dalam agama kan, misalnya contoh saja. Artinya yang begitu pengaruh dunia, luar biasa pengaruh dunia. Ya makanya kalau kita tidak selalu membentengi diri kita dengan iman, itu bahaya sebenarnya. Barakallah. Mungkin begitu ya. Cukup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.